adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Dian. Selamat hari Minggu Kakak Kesya. Luar hari Minggu, Kakak Dian. Luar biasa pasti Kakak Kesya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Pasti dalam lindungan kasih Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, Kakak Kesya mau tanya, Kakak Dian juga. Apa masih Kakak ingat Kesya. tepuk Tuhan Yesus? Kalau saya masih ingat Kakak Kesya. Kalau adik-adik di rumah masih ingat tepuk Yesus tidak? Mungkin masih ada yang lupa yang toh. lupa kan? Ya, Kayaknya. kalau begitu kita sama-sama saja Kakak Dian. Bagaimana? Ayo Kakak Kesya. Adik-adik berdiri, kita tepuk Yesus sama-sama. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kayaknya ini toh masih Ulang. ada yang tidak semangat Kakak Dian. Kita ulang saya Kakak Kayaknya Kesya. juga Kakak Dian tidak semangat ini. Kalau begitu kita sama-sama lagi tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya, adik-adik di rumah sudah semangat pasti toh. Sudah Kakak Kesya. Kalau begitu Kakak Dian, kita menyanyi lagu apa? Supaya lagu pembuka kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Padaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tegak dan katakan cinta Yesus. Tegak dan katakan ku cinta Yesus. Tegak dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Loncat dan teriakan kau cinta Yesus. Loncat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Ya, adik-adik yang terkasih, Kita akan berdoa pembukaan dan doanya dipimpin oleh Kakak Dian. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama walaupun masih secara online Tuhan Yesus. Tapi kami tetap bersyukur kami boleh untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak sekolah minggumu agar dapat mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati pula guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya mereka dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. amin. Ya, adik-adik di rumah, silakan duduk kembali. Kita duduk adik-adik. Kita ambil posisi yang rapi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dari siapa Kakak Dian? Dari Ibu Guru Grace dan Kakak Eci. Iya, sambil kita menunggu pembacaan dan perenungan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya dan kita menyanyi. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nyanyi haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan kami boleh beribadah walaupun online. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh mengetuk hati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti untuk kami jadikan suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Eci sudah punya Alkitab, Ibu Guru Grace juga sudah punya Alkitab. Iya. Adik-adik di rumah harus sudah punya Alkitab. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Mari kita buka dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kakak Eci mau baca dari ayat 1 sampai 7 dan ayat 8 sampai ayat 14. Ibu Guru Grace akan membacakan. Adik-adik semua mengikuti ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah video yang berjudul Tuhan Menyediakan. Mari simak videonya bersama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, tadi sudah menyaksikan video kan? Bagaimana video tadi, seru bukan? Ya, seru. Nah, adik-adik, tadi di dalam video kita bisa melihat bahwa para murid Tuhan Yesus sedang pergi untuk menjala ikan. Nah, secara yang kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu adalah seorang nelayan. Mereka menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Nah, setelah itu setelah mereka pergi untuk menjala ikan pada malam hari, mereka tidak menangkap satu ekor pun ikan, Bu Guru Grace. Oh iya. Tidak ada seekor pun yang dapat mereka jala. Iya. Nah, mereka kembali pulang dengan putus asa, dengan sedih bahwa mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Nah, setelah jarak dari pantai sekitar 200 hasta atau kurang lebih 90 meter dari daratan, Tuhan Yesus berdiri dan bertanya, apakah ada lauk pauk? Nah, maksud Tuhan, apakah mereka sudah mendapatkan ikan? Tapi jawab murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada. Nah, di saat Tuhan Yesus bertanya itu, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang bertanya kepada mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus tahu bahwa mereka tidak menangkap ikan seekor pun, Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk menebarkan jalannya
ke sebelah kanan perahu. Setelah ditebarkan jalannya, untuk menariknya lagi susah karena mereka mendapatkan sangat banyak ikan yang sangat besar. Jumlah ikan itu 153 ekor. Nah, banyak ya Kakak banyak Eci. sekali Bu Guru Grace, sangat banyak. besar ikannya. Nah, kemudian murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu berkata bahwa itu adalah Tuhan. Nah, kemudian Petrus yang mendengar bahwa itu adalah Tuhan, loncat dari perahu, mengenakan pakaiannya dan menghampiri Tuhan Yesus serta disusul oleh murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan ataupun kita bisa mengambil pelajaran dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Ibu Guru Grace bisa menjelaskan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Iya. Jadi kita bisa mengambil contoh dari para murid di mana dalam keputusasaan mereka karena tidak mendapatkan seekor ikan pun, untuk memenuhi kebutuhan mereka, Tuhan Yesus hadir dan menyatakan kuasanya melalui perbuatannya. Yesus menyatakan dirinya bahwa Ia selalu dan selalu memperhatikan, memenuhi kebutuhan kita. Iya. Namun kita seringkali melupakan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita yang paling bisa. Iya, paling hebat, paling kuat, paling jago, ya. Iya. Tapi semua itu sebenarnya berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia yang datang sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan kita, ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir Kakak Eci, ya. Iya, Kita Bu tidak Guru perlu Grace. khawatir, kita hanya perlu percaya, berdoa dan berusaha karena semuanya telah Tuhan siapkan yang terbaik buat kita, ya. Wah, begitu Bu Iya, Guru Grace. iya. Ya. Nah, adik-adik semua sudah mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Jadi adik-adik di rumah, kalau misalnya mau mendapatkan ranking, harus terus berdoa dan terus belajar, Bu Guru Grace. Iya betul. Karena kalau kita terus belajar tapi kita tidak berdoa sama Tuhan, iya sia-sia. pasti akan sia-sia. Jadi kita harus tetap berdoa dan tetap juga untuk belajar. Iya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan Kakak Eci kasih untuk dihafal minggu depan. Nah, ayat hafalannya terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat ke-19. Kakak Eci ulangi, Filipi 4 ayat 19. Nah, dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Mungkin Ibu Guru Grace mau ulangi ya. Ya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, karena ayat hafalannya pendek, pasti bisa untuk menghafal semuanya. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Setelah dihafal, ya. boleh kirimkan video ayat hafalannya ke nomor di bawah ini. Boleh pilih salah satu gurunya Ya, untuk ada. dikirimkan ya. Nah, adik-adik terima kasih sudah bisa mendengarkan cerita hari ini. Ya, sekarang tiba saatnya kita berdoa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Engkau telah memelihara kami sehingga kami anak-anak-Mu dapat terus beribadah walaupun kami dari rumah kami masing-masing. Terima kasih hari ini firman-Mu Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk terus percaya kepadamu, terus berdoa sehingga Engkau terus memelihara kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak kami, baik yang ada di rumah,
walau dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan mereka, sertai mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya bahkan maut sekalipun. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Berikan mereka umur yang panjang, kekuatan, serta kesabaran sehingga mereka terus dapat menjadi anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, sertai mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Ya. Sebelum itu, Kak Kesya akan menjelaskan tentang amplop persembahan. Iya Kakak Dian, seperti pada biasanya kita akan memberikan persembahan melalui amplop persembahan. Terus bila ada yang bertanya, ambil di mana itu Kak amplopnya? Nah, bisa minta tolong keluarga yang ada di rumah untuk ambilkan di gereja. Biasanya ada di depan gereja dengan amplop-amplop yang lain. Jadi bisa minta tolong orang tua atau keluarganya untuk diambilkan amplopnya agar supaya adik-adik bisa memberikan persembahan melalui amplop ini. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi Berilah yang Baik. Adik-adik di rumah, bersyukur kita telah memberikan persembahan seberapapun yang kita berikan. Nah, pada kesempatan ini mari kita doakan bersama persembahan yang telah kita berikan, sekaligus doa untuk menutup ibadah kita di saat ini. Kita sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang Maha Kasih, Maha Penyayang, terima kasih banyak ketika kami masih boleh lagi untuk beribadah, mendengarkan firman, dan telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya persembahan itu boleh berguna untuk kemajuan gereja kami, dan kiranya pula Engkau memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terlaksana, dan kiranya pun kami setelah selesai ibadah Engkau mampukan untuk menjadi anak-anak yang dapat melakukan firman dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak memberkati para pengasuh, anak sekolah minggu, remaja teruna yang masih dengan penuh semangat melayani. Kiranya Engkau terus mampukan kami semua untuk melayani anak-anak kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Jangan sedih Kakak Dian. Dok juga Kak Kesya. Kalau begitu sebagai lagu penutup kita menyanyi Aku Diberkati. Berdiri semua. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang
berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Sonia Tarihoran. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka tidak bisa melihat namun percaya. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel. Kali ini saya akan menghafalkan Yohanes 20 ayat 29b. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka bagi yang tidak melihat namun percaya juga." Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak dapat melihat namun percaya. Amin. Shalom. Salam jumpa, kabar rindu baik, luar biasa. Yes. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom teman-teman. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kenalkan, nama saya Anastasia. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kenalkan, saya Brenda Huma. Saya akan menghafal Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Michelle, saya akan menghafal Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.